Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan diagnostik laporan keuangan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Miko dengan NIM C1B020123 dari kelas R003 dengan dosen pengampu Dr. Haji Tona Aurora Lubis SEMM. Baiklah, yang pertama, langsung pada pengertian analisis laporan keuangan. Menurut Sumarso, analisis laporan keuangan (financial statement analysis) pada hakikatnya adalah menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka lain atau menjelaskan arah perubahan trennya. Analisis laporan keuangan tidak lain merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan di antara unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada tujuan analisis laporan keuangan. Menurut Praswoto dan Juliati, analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan, diantaranya yaitu yang pertama sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi dan merger. Yang kedua itu sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang. Ketiga sebagai proses diagnosis terhadap masalah manajemen, operasi, atau masalah lainnya. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat evaluasi terhadap manajemen tersebut. Nah, kemudian di sini ada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap analisis laporan keuangan. Adapun pihak yang berkepentingan dengan analisis laporan keuangan daerah menurut Widodo dan Halim, antara lain yaitu DPR sebagai wakil dari pemilik daerah atau masyarakat. Yang kedua yaitu pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. Kemudian itu pemerintah pusat atau provinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Terakhir yaitu masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi. Nah, di sini kemudian yaitu ada langkah-langkah analisis laporan keuangan. Pembaca laporan keuangan perlu memahami langkah-langkah yang efektif untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara tepat dan komprehensif. Menurut Mahmudi, langkah-langkah atau tahapan dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah yaitu yang pertama itu menilai kinerja makro. Keberhasilan atau kegagalan kinerja makro dapat dilihat dari laporan keuangan yang merupakan gambaran kinerja mikro. Yang kedua itu menilai kinerja program atau kegiatan yang telah dilakukan pada daerah tersebut. Penilaian kinerja program atau kegiatan dapat dilihat dari LKPJ dan atau LAKIP. Nah, dan terakhir itu menilai kinerja keuangan. Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan kas, realisasi anggaran, dan laporan keuangan. Nah, kemudian di sini ada metode analisis laporan keuangan. Kesimpulan dari beberapa metode analisis laporan keuangan dari beberapa ahli adalah sebagai berikut, yaitu pertama metode analisis horizontal atau dinamis. Metode analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dalam beberapa periode untuk melakukan analisis laporan keuangan pada organisasi sektor publik atau organisasi sektor swasta. Kemudian metode analisis vertikal atau statis. Metode analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan dalam suatu periode untuk melakukan analisis laporan keuangan pada organisasi sektor publik atau organisasi sektor swasta. Nah, kemudian di sini ada teknik-teknik analisis laporan keuangan. Menurut Mahmudi, teknik analisis laporan keuangan organisasi sektor publik adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama analisis varians atau selisih. Analisis varians pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dan realisasinya. Yang kedua yaitu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Ketiga itu analisis pertumbuhan atau tren. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Dan analisis regresi. Analisis ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Terakhir yaitu analisis prediksi. Analisis ini digunakan untuk memprediksi pendapatan tahun depan dengan menggunakan data tahun ini dan tahun sebelumnya sebagai
dasar prediksi yang akan datang. Nah, di sini ada analisis aset. Analisis aset dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang kekayaan dan potensi ekonomi pemerintah. Sehingga dari informasi tersebut, masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya berapa menarik melakukan investasi di wilayah tersebut, bagaimana skala ekonomi pemerintah daerah, dan kondisi keuangannya. Analisis aset terdiri dari beberapa teknik, menurut Mahmudi, antara lain yaitu analisis pertumbuhan tiap-tiap pos aset dalam neraca, dan analisis proporsi kelompok aset terhadap total aset, analisis modal kerja atau working capital, dan analisis rasio keuangan. Nah, lanjut, analisis kewajiban dan ekuitas dana. Analisis utang sangat penting bagi calon pemberi pinjaman atau kreditor dalam membuat keputusan kredit dan bermanfaat untuk mengetahui beban utang, kesinambungan fiskal, dan kesehatan keuangan pemerintah daerah. Analisis struktur ekuitas dana bermanfaat untuk mengetahui proporsi dari utang terhadap ekuitas dana. Struktur ekuitas yang baik mencerminkan adanya harmonisasi antara sumber pembiayaan eksternal dengan pembiayaan internal. Informasi komposisi ekuitas dana bermanfaat untuk mengetahui orientasi alokasi dana pemerintah daerah, yaitu seberapa besar dana yang ditanamkan untuk operasional rutin dan dalam bentuk investasinya. Nah, di sini ada analisis pendapat. Analisis pendapat daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran. Secara umum, realisasi pendapatan daerah dinilai baik apabila melampaui target anggaran, sebab anggaran pendapatan merupakan batas minimal yang harus dicapai daerah. Kemudian beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan analisis pendapatan yaitu analisis varian selisih anggaran pendapatan, menghitung pertumbuhan pendapatan daerah, menghitung rasio keuangan, dan menilai potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan. Di sini ada analisis belanja. Analisis belanja sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah dapat menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Belanja daerah perlu memperoleh perhatian lebih besar karena belanja daerah lebih rawan mengalami kebocoran anggaran dibandingkan kebocoran pada sisi pendapatan. Di sini ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan analisis belanja, yaitu analisis varian belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, rasio efisiensi belanja, dan rasio belanja terhadap PDRB. Terus ada analisis pembiayaan. Informasi pembiayaan penting untuk menilai apakah keputusan pembiayaan yang dilakukan pemerintah daerah tersebut sudah tepat. Struktur pembiayaan pemerintah daerah juga bisa menggambarkan rentang tidaknya keuangan daerah yang juga berpengaruh pada tingkat rasio daerah. Analisis pembiayaan meliputi yaitu analisis penggunaan silpa tahun lalu, analisis pembentukan dan penggunaan dana cadangan, analisis investasi, analisis divestasi dan privatisasi, analisis piutang daerah, dan analisis pinjaman daerah. Di sini ada analisis laporan arus kas. Dalam membaca dan memahami laporan arus kas, fokus perhatian hendaknya tidak ditunjukkan pada jumlah kenaikan atau penurunan kas selama satu periode tersebut, karena jumlah arus kas neto saja kurang memberi informasi yang bermakna. Yang paling penting justru informasi dari masing-masing komponen arus kas secara individual. Laporan arus kas dapat memberi manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengetahui penyebab terjadinya surplus dan defisit anggaran pemerintah, untuk memprediksi kemampuan fiskal pemerintah daerah di masa mendatang terkait dengan kekuatan dan ketahanan fiskal daerah tersebut. Dan terakhir, untuk memprediksi kesinambungan fiskal pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik. Nah, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.